Itu buat pendeta marah. Kenapa dalam buku intrik dalam gereja begitu banyak intrik-intrik jahat dalam gereja? Karena salah konsep. Salah satu yang saya marah dalam tulisan itu, saya tulis sarjana-sarjana di full time kan di gereja. Itu satu kejahatan besar. Enak memang full time gereja itu enak, nggak bayar pajak, nggak punya NPWP, dapat persembahan tiap bulan. Itu sebuah kejahatan betul. Iya. Sarjana teologi apa sarjana sekuler nih? Sekuler yang ngomong, sekuler. Iya. Saya akan marah kalau ketemu anak muda ngambil teologi. Goblok kamu, saya bilang. Dengan STH, kamu nggak bisa ngelamar di Telkom, kamu nggak bisa ngelamar di supermarket, nggak bisa STH ditertawakan orang. Maka itu ketika S1-nya sekuler, lalu S2-nya teologi, saya bengok itu di mimbar. Pengkhianat kamu, saya bilang. Lu betul dong. Untuk apa kalau S1-mu sekuler, lalu S2-mu teologi, hanya ingin gelar, hanya ingin punya gelar M saja, lalu kamu masuk teologi supaya gampang lulus, bukan? Bajingan kamu, saya bilang. Serius itu. Lo untuk apa punya gelar master teologi? Lo benar itu. Cari buku itu. Saudara akan kaget. Intrik dalam gereja. Nah, jadi kita harus menyadarkan ini semua. Bahwa selama kita bermisi, tapi berkutat dengan gereja, maaf, itu akan merusak misi itu sendiri. Karena apa? Negara kita. Kata misi buat gereja adalah cuma satu bukan dua. Menambahkan jumlah anggota. Kalau di Indonesia menggunakan metode itu, siapa yang kita raih? Kalau bukan yang mayoritas. Itu kan perang. Nah, maka itu kita harus kembali bahwa kita ini garam dunia, bukan garam gereja. Keluarkan Yesus dari gereja. Lepaskan baju Kristen. Nyatakan kepada mereka, ini untuk kamu juga. Jadi kalau kamu tetap Hindu, nggak apa-apa. Terima dia dulu, urusan nanti. Karena kita percaya kebenaran akan memerdekakan orang. Itu urusan dia dengan Tuhan nanti, bukan urusan kita. Paulus yang hebat aja berani berkata, aku yang menabur, Apolos yang memelihara, yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan, orang lain yang menuai. Satu lagi yang kita harus ada di betapa super goblok gitu, Pak Yosef pakai kata itu. Kita ini sebagai gereja, tidak ada sampai hari ini gereja yang mempunyai slogan, ayo siapkan penabur, semua siapkan penuai. Sinode kita Oktober depan sidang judulnya penuai. Saya ngomong pada mereka, kalau kita nyiapkan penuai tapi nggak pernah nyiapkan penabur, itu namanya rampok. Loh, bukan ngerampok di ladang lain loh. Makanya itu, kapan harusnya gereja itu nyiapkan penabur? Kalau kita mau jujur, cari buku yang lain. Judulnya Gereja Organik. Wah, itu buku bagus sekali. Tulisan Neil Cole. Iya, Gereja Organik. Saya tahun 2006 ada di Amerika. Ketika saya di kota Philadelphia, saya dikasih buku itu. Hanya sekian jam habis buku itu saya baca. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya akan bawa buku ini ke Indonesia, saya akan terjemahkan. Saya kasih ke Andi Offset dan terjemahkan. Saya nggak laku. Gereja nggak suka, berarti buku bagus lah. Cuma satu kok, nggak akan temanya cuma itu. Gereja Organik. Neil Cole menuliskan bagaimana gereja bertumbuh secara alamiah. Jangan dipupuk. Manis sekali pembahasannya. Nah ini penuai, cuma nyiapkan penuai, penaburnya mana? Nah kalau kita mau jujur, menyiapkan penabur pun nggak cukup. Harus ada dua lagi. Siapa yang punya lahan? Yang kedua, siapkan pengolah tanahnya. Yang punya lahan kita dekati, yang mengolah kita siapkan, baru penabur. Setelah itu baru penuai. Heran, kenapa gereja nggak pernah mikir penabur? Semua sibuk penuai. Ya itu tadi, karena buat gereja misi itu cuma satu, artinya nambahi anggota jemaat. Padahal bukan itu. Mari kita merubah konsep misi kita, menyiapkan orang yang sungguh-sungguh punya hati. Tekankan, kita orang-orang karismatik sangat hebat kalau doa puasa. Atau sangat hebat kita ini kalau doa puasa. Dasar. Ya. Tapi mari kita jujur. Coba tanya rekan-rekan kita kalau doa puasa. Hampir 100% jawabannya. Kenapa kamu berdoa puasa? Jawabannya mencari kehendak Tuhan. Betul? Rata-rata begitu. Nah, saya bilang, ngapain kehendak Tuhan kamu cari pakai puasa? Sudah jelas. Mari kita lihat 1 Timotius 2 yang keempat. Nah, kita harus menyampaikan ini pada mereka. Kehendak Tuhan kita sudah jelas. Cuma satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Cuma satu. Sudah dapat? Yang silakan baca yang sudah dapat. Sudah itu jelas-jelas kok, pakai dicari lagi, pakai puasa lagi. Kalau gereja mau konsekuen dengan ayat ini, misi nggak akan terhalang. Yang menghendaki supaya semua orang diselamat, bukan dikristenkan. Jadi Pak Yus, saya setuju, PRC. Saya siap, mulai hari ini kita siap. Ayo berjalan bersama-sama di orbit kita masing-masing. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Karena Tuhan rindu itu terjadi. Ini waktunya. Kalau kita lihat doa ini, kasihan Tuhan Yesus, kasihan. Yohanes 17 ayat 20. Di mana kita
seringkali berkata, kita orang karismatik, wah kalau sudah nyanyi soal aku mengasihi Yesus, cobalah melek, lihat mimik wajah mereka itu, wah rohani sekali. Kan Iya, merem-merem, terus miring-miring gitu. Tapi apa yang kita lakukan? Coba bacakan. Yang 17 20. Ya. bukan untuk mereka ini saja Ya. aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saya temukan pertama soal misi ayat ini, saya menangis. Saudara tahu doa ini belum diaminkan sampai hari ini. Kalau kita mengasihi Yesus, suruh dia berhenti berdoa dong. Kenapa sebelum amin doanya ini? Lama masih ada orang yang belum percaya dia akan berhenti doa. Dan doanya untuk kita, supaya mereka menjadi percaya kepadaku oleh pemberitaan gereja. Sudah didoa, jadi kita nggak doa lagi, dia yang doa. Nah, dengan kwitansi tadi, saya juga marah kepada orang-orang, maaf ini, yang ngambil gelar misi. HW Master loh. Saya bilang, hei, misi itu bukan karena gelarnya. Misi itu di lapangan, jangan di kelas. Marah mereka. Tapi saya ngomong terus. Belum betul nggak? Misi kok di ruang kelas? Misi itu di lapangan. Kayak Tuhan Yesus. Dia nggak pernah punya kelas. Satu kursi saya nggak punya. Harusnya sekolah misi itu bukan di kelas. Salah semua sekolah teologi, sekolah misi itu 1000% salah. Lalu mereka bangga dengan gelar S1, S2 misi. Iya, aduh, maaf. Kita harus merombak. Justru makin mereka sekolah, makin takut bermisi. Kenyataan, saya kenal, saya bisa sebut nama-nama. Sebelum punya gelar, mati berani di lapangan. Begitu punya gelar, lain hidupnya bisa berubah sama sekali. Saya percaya saudara pasti kenal orang-orang tertentu. Berarti ada yang salah dalam gelar-gelar itu. Mengaku, betul nggak? Kalau nggak salah, nggak mungkin membelenggu mereka. Kenapa dulu belum punya gelar berani mati? Setelah punya gelar kok jadi makin takut begitu. Dan alasannya macam-macam. Ayo kita sadar. Jadi bukan doa untuk misi. Kita bergerak. Yang didoakan, yang doa sudah Tuhan Yesus. Doa dia lebih hebat daripada doa kita. Tugas kita cuma bergerak. Contoh lain para pendoa. Kita sering tidak menyadari kata-kata doa kita juga. Tuhan, ku minta selamatkan suku Madura. Kelihatannya rohani. Sambil nunjuk-nunjuk, teriak. Kalau lihat doa orang Kristen, suku Tengger, suku ini. Saudara lihat betapa super bodohnya kita dengan kalimat doa. Di mana super bodohnya kita? Makasih Pak Yoda istilah baru saya. Bukankah 2000 tahun yang lalu dia yang menyuruh kita? Pergilah kan. Betapa kurang ajarnya kita. Yang nyuruh mau datang lagi, kita nyuruh dia balik. Kalau kita suruh-suruhan, yang pergi ini siapa? Gobloknya itu loh. Jadi seharusnya doa kita itu begini. Tuhan, beri kami ide. Bagaimana kami masuk ke mereka untuk mengambil mereka. Itu doa yang betul. Bukan doa selamatkan lagi, Bu. Maka itu kita harus rendah hati untuk mau belajar lagi. Betapa banyak yang salah. Betapa banyak yang salah dalam hidup kita. Bagian terakhir soal misi. Maaf. Bukan saya sombong, tapi ini rahasia. Sampai hari ini saya belum pernah kitab ulangan. Saya belum pernah baca buku misi apa saja yang membahas misi di ulangan 29. Saya belum pernah dengar orang bicara misi siapapun juga tentang ulangan. Maaf, bukan saya sombong. Mungkin ada yang saya belum tahu. Suatu kali waktu saya bicara misi dengan pasal ini, bagaimana Bapak bisa menemukan ulangan 29? Saya bilang bahwa saya hidup di misi. Maka itu ayat-ayat misi kan ketemu semuanya. Ulangan 29. Mulai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Ulangan 29, 10. Kamu sekalian. Kapan? Pada ini. Ya, jadi kalau ada kata pada hari ini itu berarti berlaku kapan? Tiap hari. Inilah satu-satunya perbedaan yang paling hebat di antara kitab suci kita dan kitab suci agama lain. Kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci yang tensisnya present tense. Hari ini. Hari ini. Tidak ada kitab suci lain yang Tuhan mereka berfirman dengan kata hari ini. Di kitab suci lain cuma ada pada satu saat, pada masa itu. Apa bedanya? Ini dia. Ketika saya diskusi dengan beberapa tokoh, mereka kagum. Bukan saya mau apa, tapi mereka terbuka. Jadi kalau orang membaca firman Tuhan kita yang ada kata pada hari ini dan dia baca 50 tahun yang lalu, bunyinya kapan? Pada hari ini. Kalau orang baca 20 tahun yang akan datang, dia bunyinya apa? Ya tetap hari ini. Berarti ini up to date. Hebat sekali. Doa Bapa kami, kata waktunya adalah hari. Apabila pada hari ini kamu sekalian berdiri di hadapan Yahweh Tuhan. Berdiri ya, kita tahu arti kata berdiri. Artinya bukan berdiri secara fisik, tapi siap untuk diperintah. Itu arti kata berdiri dari kita. Para kepala sukumu, 1.
para tua-tuamu 2, para pengatur pasukanmu 3, semua laki-laki Israel 4, anak-anakmu 5, perempuan-perempuanmu. Stop sampai situ tuh. Nah, kalau kita baca 6 kelompok ini kan Yahudi bukan? Oke, saya ambil kalau ini perjanjian baru. Ini sudah Kristen ya, semuanya. Tapi kelompok ke-7 ke-8 itu luar biasa.